Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Kenapa Harus Aku. Cerita ini true story yang ditulis oleh Edo Visual Kei. Kali ini aku akan bercerita tentang satu kisah dalam hidupku yang berjudul Mengapa Harus Aku. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan kalian klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Mengapa Harus Aku? Aku adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Masa kecilku sangat jauh berbeda dengan anak-anak lain. Pukulan dan cacian sudah menjadi makananku dari kecil. Awalnya baik-baik saja, namun saat aku berusia 8 tahun, semuanya berubah, terutama sikap bapak. Semenjak usaha bapak di Jakarta hancur, bapak menjadi sangat temperamental. Masih aku ingat beberapa pukulan yang bapak berikan kepadaku, hanya karena melampiaskan emosinya. Sampai suatu ketika bapak marah besar saat aku bermain di sungai bersama teman-teman. Hari itu bapak mencariku dan mendapatiku sedang mandi di sungai. Teman-temanku lari berhamburan saat mereka melihat bapak aku berjalan menghampiriku dengan membawa tali tambang dan sebatang rotan. Tidak ada pilihan lain bagiku selain pasrah. Bapak langsung memukul punggungku berkali-kali. Dan yang sangat menyakiti hatiku saat bapak mengikat leherku dengan tambang dan menyeretku pulang dengan keadaan telanjang bulat, layaknya seekor hewan. Sepanjang jalan, bapak terus menyeret dan memukulku dengan rotan. Aku pun menjadi tontonan banyak orang. Rasa malu dan sakit hati yang aku rasakan saat itu terus membekas hingga saat ini. Semenjak kejadian itu, aku pun menjadi seorang anak yang pemurung dan kesepian. Karena semua teman-teman menjauhiku, sebab mereka takut terhadap bapakku. Melihat kondisiku, ibu lebih memperhatikanku daripada anak-anak yang lain, membuat mereka iri dan membenciku. Bapak semakin sering memukulku tanpa kesalahan yang aku lakukan, membuatku takut berada di rumah. Suatu hari, pulang sekolah, aku merasa ragu untuk pulang ke rumah. Sepanjang jalan pulang, pikiranku itu sangat kosong. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk singgah ke suatu tempat yang menurut orang-orang tempat itu sangat angker. Langkahku untuk pulang ke rumah itu terhenti. Dan aku berbelok menuju satu tempat, di mana tempat tersebut terkenal sangat angker. Namun kesan angker tidak menghentikan langkahku. Aku terus berjalan, dengan pikiran yang sangat kalut, dipenuhi bayangan kekerasan bapak terhadapku. Tak terasa akhirnya, jajaran pohon pinus sudah menyambutku. Pertanda aku sudah sampai di tempat yang sangat sepi dan angker itu. "Mau kemana, Dek?" Tiba-tiba suara laki-laki mengagetkanku. Ternyata itu adalah seseorang yang sedang mencari rumput. "Saya hanya bermain, Pak," aku menjawabnya. "Jangan main di sini, Dek. Tidak ada anak-anak main sampai ke sini. Sekarang kan sudah sore. Lebih baik kamu pulang saja. Bapak juga mau pulang. Biar sekalian Bapak antar pulang ya," kata si bapak itu. "Oh, nggak usah, Pak. Bapak duluan saja." "Ya sudah, tapi hati-hati ya. Jangan sekali-kali adik masuk ke dukuh."
Masyarakat sekitar menyebut tempat itu dengan nama Dukuh. Pencari rumput itu pun pergi, dan setelah si bapak itu tidak terlihat, aku pun berjalan menembus jajaran pohon pinus yang tinggi menjulang. Semakin masuk ke dalam, suasana pun semakin gelap karena rimbunnya pepohonan. Dengan akar-akar besar, udaranya begitu sejuk. Sangat bising dengan suara serangga hutan. Tenang sekali perasaanku saat masuk ke dukuh itu. Suasana sejuk seketika menetralkan pikiranku. Tanpa kusadari, langkah kaki semakin membawaku jauh ke dalam dukuh yang semakin gelap oleh kabut dan juga dingin. Tampaklah satu pohon dukuh yang sangat besar. Aku pun menghampiri pohon tersebut, berniat untuk beristirahat di bawah pohon itu. Dan aku pun bersandar di pohon raksasa itu. Ku ambil buku dan pensil dari tas. Aku pun mulai menulis segala isi hatiku dan masalah-masalahku di rumah. Tak terasa air mataku jatuh saat menulis keluhku dalam buku. Hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba ada suara laki-laki berkata, "Cucu saya." Kata-kata itu berucap 3 kali. Lalu dari balik kabut nampak ada bayangan sesuatu. Terlihat bayangan dari dalam kabut semakin lama semakin jelas. Namun semakin dekat, bayangan itu semakin terlihat pendek. Ternyata itu adalah sosok seekor harimau. Namun tidak ada rasa takut di hatiku, karena bagiku lebih baik aku mati dimakan harimau daripada hidup dipenuhi kekerasan orang tua. Aku hanya diam dan pasrah sekalipun diterkam. Namun harimau itu menghilang entah kemana. Dan hari semakin sore, lalu aku beranjak pulang karena takut kena pukulan bapak lagi. Namun di situ aku kesulitan untuk mencari jalan keluar dari dukuh itu. Aku merasa berjalan semakin jauh ke dalam dukuh. Tak lama, sosok harimau itu terlihat lagi. Namun dia hanya melintas di hadapanku. Aku pun penasaran dan mengikutinya. Sampai akhirnya membawaku keluar dari dukuh. Tapi sosok itu menghilang lagi dalam tebalnya kabut. Setelah aku temukan jalan, aku lanjut berjalan untuk pulang ke rumah. Ternyata hari sudah hampir maghrib. Adzan maghrib terdengar begitu aku sampai di rumah. Tanpa salam, aku langsung masuk lewat pintu belakang karena aku takut ketahuan oleh bapak. Saat aku hendak masuk ke kamar, tasku ditarik dengan kasar sampai sobek. Aku pun terjatuh dan kepalaku berdarah karena membentur meja. Ternyata itu adalah bapak yang sudah siap menghukumku dengan rotan. Bapak menarik kerah bajuku dan menggiringku ke ruang tengah. Di sanalah bapak memukuli tubuhku di hadapan kakak-kakakku. Mereka hanya tersenyum puas. Di tengah-tengah penyiksakan bapakku kepadaku, kulihat ibu menangis memegangi pundak bapak. Dan dia memintanya untuk berhenti memukulku. Namun bapak malah membentak ibu. Lalu setelah puas, akhirnya ibu membawaku ke kamar, mengobati kepala, kaki, dan punggungku. Ibu menyuruhku untuk tidur, lalu ibu keluar meninggalkanku di kamar. Di situ aku hanya bisa menangis dan menutupi mulut dengan bantal. Tiba-tiba, kalimat itu terdengar lagi. "Cucu saya." Suara itu terdengar lirih dan sedih. Terdengar beberapa kali dan menghilang. Setelah suara itu menghilang, aku pun tertidur dengan seragam sekolah yang masih aku pakai. Aku merasa ada yang mengusap keningku. Pikirku itu ibu. Tapi saat aku buka mata, ternyata itu sosok kakek-kakek yang tidak aku kenal. Dan dia berbicara dalam berbahasa Sunda. "Kasihan kamu, nak." "Kakek siapa?" "Jika kamu izinkan, kakek akan melindungi kamu. Kamu izinkan atau tidak, kakek akan tetap mendampingi kamu. Karena kamu yang terpilih," ucap kakek yang tidak aku kenal itu. Saat hendak menanyakan maksud kakek itu apa, tiba-tiba aku terbangun.
dan ternyata itu hanya mimpi. Karena terlanjur sudah bangun di tengah malam, aku berniat sholat tahajud meskipun aku masih belajar. Tapi niatku kandas karena bapak sedang nonton TV di ruang tamu. Aku takut bapak akan memukuliku lagi. Lantas aku ke kamar dan kembali tidur. Di keesokan paginya, teman setiaku Raka mengajakku ke sekolah. Namun bapak berteriak dari dalam rumah, "Edo mau berhenti sekolah, gak usah disamperin." Aku pun sedih dengan ucapan bapak itu. Dan aku benar-benar tidak sekolah karena tasku sudah rusak. Aku hanya melamun di kamar. Lalu kakak tertuaku menyuruhku ke warung untuk membeli rokok. Tapi karena aku sakit hati, aku pun menolak. Dan tamparan keras mendarat di pipi kananku. Plak! Namun entah kenapa, punggung dan tanganku terasa panas. Dan aku melihat kakakku menjadi kecil. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Aku tersadar saat seorang guru agama mengusap kepalaku. Mereka bilang aku kerasukan. Kulihat wajah kakakku yang ditutup perban. Lalu aku lihat juga tangan bapak ada bekas goresan benda tajam dan masih mengeluarkan darah segar. Bapak sedang menelpon paman dan bapak berniat mengirimku ke Jakarta untuk tinggal sama paman. Mendengar itu aku sangat senang karena aku akan terbebas dari bapak. Keesokan harinya, paman datang menjemputku. Aku pun ikut ke Jakarta untuk tinggal di rumah paman. Saat paman menjemputku, antara senang dan sedih yang aku rasakan karena aku akan meninggalkan ibu dan juga adikku. "Do, ayo masuk," kata paman, memintaku untuk masuk ke mobilnya. Aku pun berjalan dan menoleh ke belakang, memandangi ibu yang sedang menggendong adikku. Air mataku dan tangisan ibu jatuh bersamaan. Aku pun sudah berada di dalam mobil paman. "Kalau dia bikin masalah, usir aja, Mang. Gak usah dibawa ke sini lagi," teriak kakakku sambil tertawa. 2 jam perjalanan akhirnya aku sampai di Jakarta. Ternyata rumah paman sangatlah mewah. Di rumah ini hanya ada paman dan istrinya, serta 1 orang ART. Paman memang tidak punya anak. "Nah, Do, sekarang kamu tinggal sama kita di sini ya," kata istri paman. Lalu aku diantar ke kamar untuk menaruh pakaianku. "Nah, kamu isi kamar ini ya. Kalau perlu apa-apa, bilang saja sama Bibi." Bibi itu Mbak Ratih, ART di rumah paman. "Oh iya, Bi, makasih banyak." Aku pun membaringkan diri di atas kasur, namun tiba-tiba paman masuk. "Do, sini, ayo ikut Mamang." "Iya, Mang." Aku pikir paman mau mengajakku makan karena aku sudah sangat lapar. Tapi ternyata paman itu menyuruhku untuk mencuci mobilnya. Aku hanya bisa menurut saja karena aku sadar sekarang ini aku menumpang. Setelah mencuci mobil, paman menyuruhku mengisi galon di depot yang lumayan jauh dari komplek itu. Aku pun menurutnya dengan berjalan kaki. Akhirnya aku temukan depot isi ulang itu. Lu nanti bawa galonnya gimana?" tanya tukang galon itu. "Saya panggul aja, Bang, gak apa-apa." Lu kan masih kecil, Dek. Mana kuat," kata tukang galon itu lagi sambil mengejekku. "Ya udah, ini lu bawa," ucapnya lagi sambil memberi galon yang sudah diisi. Rasanya berat sekali. Tapi aku paksakan membawa galon itu. Dan setiap 10 langkah, aku berhenti karena tidak kuat membawa galon tersebut. Ditambah, badanku lemas karena belum makan. Sial sekali saat sampai di depan rumah paman. Galon itu jatuh dan pecah. Piar! Paman yang melihat kejadian itu langsung marah dia dan membentakku dengan kasar. Ketika itu, rasa panas kembali terasa di punggungku. Galon pecah belah, pamanku marah besar. Caci maki sangat melukai hati. Tiba-tiba rasa panas di punggungku kembali kurasakan. Dan aku ingat kejadian kemarin saat kakakku menamparku.
aku pun merasa panas dan kerasukan. Jadi aku pun berusaha untuk tetap sadar. Singkat cerita, sudah 2 minggu aku tinggal di rumah paman. Sampai satu kejadian membuatku terusir dari rumah mamang. Yaitu, ketika tak sengaja, aku melihat sosok pocong berlidah panjang keluar dari salah satu kamar yang selalu terkunci. Tiba-tiba suara bisikan terdengar di telingaku. "Cepat pergi dari sini. Dia akan menumbalkanmu." Tak lama berselang, paman pun ikut keluar dari kamar tersebut. Dan paman ternyata melihatku. "Woi, lagi ngapain kamu?" bentak si paman padaku. "Tadi ada pocong keluar dari kamar itu, Mang," ucapku dengan polosnya. Paman lalu menghampiriku dengan cepat. "Kamu di sini numpang. Jadi jangan ikut campur urusan Mamang. Dia memuja pocong. Pesugihan pocong." "Mang, Mamang memuja pocong." "Oh, kurang ajar." Setelah itu, paman mencekikku dan hendak memasukkanku ke dalam kamar itu. Tapi rasa panas itu datang, menyebar dengan cepat di tubuhku, sampai akhirnya, aku menggeram tidak terkendali. Lalu pandanganku pudar dan tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Begitu sadar, aku sudah di kantor polisi dan ternyata pamanku meninggal jatuh dari tangga di lantai 2. Dengan luka sayatan di lehernya, mirip dengan luka di tangan bapak yang aku lihat saat itu. Bibi Nadia pun menuntutku, dan karena aku masih kecil, jadi proses hukum tidak berlaku untukku. Lalu aku diusir oleh Bi Nadia. Hari itu, mulailah aku jejaki jalanan ibu kota Jakarta selama beberapa minggu dan menginap di beberapa musola untuk beristirahat. Suatu hari tak sengaja aku lihat ada perlombaan umum di acara HUT RI, yaitu lomba melukis untuk anak-anak. Tentunya aku pun ikut serta, karena melukis adalah hobiku, dan tidak disangka karyaku masuk juara 1, dan hadiahnya cukup untuk bekalku untuk 1 bulan ke depan. Secara kebetulan di acara tersebut ada seorang ibu yang berbaik hati padaku. Beliau mengajakku berkenalan. Dia namanya Ibu Maya, sangat baik dan sederhana. Beliau mengajakku ke rumahnya. Aku baru tahu bahwa Bu Maya adalah seorang guru ngaji. Beliau memintaku untuk tinggal di rumahnya yang kebetulan memiliki pondok. Bukan tanpa alasan, ternyata Ibu Maya ini terbilang ahli dalam dunia spiritual. Dia mencoba membantuku untuk melepas kodam harimau yang selama ini menguasaiku dan sempat mencelakai beberapa orang. Namun menurut Bu Maya, sosok yang ada pada diriku itu adalah golongan putih. Namun aku diajarkan untuk bisa menguasainya, karena sosok itu datang kepada siapa yang terpilih dari garis leluhur. Singkat cerita, dia menyekolahkanku hingga tamat SD. Dari kelas 3 sampai kelas 6, dan tidak terasa sudah sekian tahun aku hidup bersama Ibu Maya. Aku pun tidak enak hati jika Ibu Maya melanjutkan sekolahku ke SMP. Lalu aku putuskan untuk pamit untuk mencari pekerjaan. Dan aku ingin sekolah dari hasil kerjaku sendiri. Saat berpamitan, Ibu Maya sangat sedih dengan keputusanku. Begitupun aku yang sudah merasa Ibu Maya seperti ibu kandungku sendiri. Singkat cerita, aku sudah bekerja di STEM Mobil dan membuka jasa lukis untuk sampingan di saat libur. Dari hasil pekerjaan itulah, aku bisa meneruskan pendidikan SMP hingga SMK, dan aku sudah tumbuh dewasa. Suatu hari tidak sengaja aku bertemu Raka dan ayahnya di tempatku bekerja. Tidak aku sangka jika aku bisa bertemu dengan sahabat kecilku. Dan dia memberitahu bahwa saat ini ibu dan bapakku hidup sangat susah. Anak-anaknya merantau, tidak pernah berkunjung menemui kedua orang tuaku. Ditambah lagi adikku telah masuk pesantren. Mendengar hal tersebut, aku pun ingin sekali pulang.
Aku sudah sangat rindu pada ibu dan juga bapak, biarpun masih terasa sakit. Dan aku pun pulang. Alhamdulillah bapak sudah berubah. Lalu aku teruskan hidup di kampung halaman. Dan aku bekerja sebagai pelukis dan pekerja pabrik. Namun beberapa tahun kemudian, kakak laki-lakiku pulang ke rumah. Luka lama pun terulang kembali. Dan sikap bapak ternyata kembali seperti dulu. Tidak pikir panjang, aku pun memutuskan untuk menyewa sebuah rumah di salah satu perumahan dan memilih hidup seorang diri sampai hari ini. Begitulah kisahku, sehingga paman akan menumbalkan diriku sebagai tumbal pesugihan. Mengapa harus aku yang mengalami nasib seperti ini? Dan bagaimana tanggapan teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan bahagia selalu. Dan sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.